Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Deta Janingrum dengan NIM 153240032 dari TTKI kelas 45 kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok kami dengan judul Perancangan Konstruksi Jembatan di Wilayah Perbukitan. Nah, di bagian pertama ada abstrak yang berisi latar belakang, tujuan, masalah utama, perolehan data, serta hasil analisis penelitian. Kemudian masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Jembatan merupakan infrastruktur penting dalam sejarah manusia yang digunakan untuk menghubungkan wilayah yang terpisah oleh rintangan seperti sungai, serta berfungsi sebagai alternatif jalur lalu lintas dan penunjang ekonomi. Perancangan jembatan mempertimbangkan banyak faktor, namun penelitian ini akan lebih terfokus terhadap bagaimana konstruksi jembatan harus dirancang berdasarkan kondisi topografi daerah pembangunan. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan yang linear, yaitu untuk mendeskripsikan faktor apa yang melatar belakangi pentingnya konstruksi jembatan, untuk menjelaskan bagaimana perancangan konstruksi jembatan di wilayah perbukitan, serta untuk menjelaskan bagaimana kendala perancangan konstruksi jembatan di wilayah perbukitan. Lalu ada ruang lingkup kajian yang dibagi menjadi 4, yang utama yaitu jembatan, konstruksi jembatan, wilayah perbukitan, dan juga kendala. Lalu ada metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta metode studi literatur dan perancangan sistem. Literatur digunakan dalam menentukan langkah-langkah dalam perancangan konstruksi jembatan yang sesuai dengan wilayah perbukitan. Kemudian, untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis. Nah, metode ini penting untuk memperluas wawasan, memahami teori yang relevan, serta mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu teori dasar konstruksi jembatan. Yang pertama ada pengertian dan fungsi jembatan yang dapat dilihat pada slide. Kemudian ada klasifikasi jembatan yang secara umum diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kegunaan, material yang digunakan, serta tipe struktur. Lalu prinsip dasar perancangan konstruksi jembatan. Yang pertama adalah kekuatan dan stabilitas jembatan yang meliputi seluruh proses perancangan jembatan, mulai dari pemilihan material, konstruksi yang akan digunakan, serta properti atau beban yang diperkirakan. Kemudian yang kedua ada serviceability, yaitu jembatan harus mampu menopang beban maksimal yang telah direncanakan pada saat perancangan. Yang ketiga ada workability yang dapat dicapai dengan perencanaan metode pelaksanaan konstruksi yang matang. Kemudian yang keempat ada ketahanan, yaitu jembatan dirancang agar dapat meminimalisir kerusakan serta dipertimbangkan supaya bisa bertahan dalam waktu yang lama. Yang kelima ada perawatan yang juga harus dipertimbangkan sejak perancangan jembatan supaya dalam eksekusinya dapat lebih efisien. Dan yang kelima ada ekonomi dan sosial, yaitu meliputi beberapa aspek, yaitu desain yang ekonomis, proses konstruksi yang matang, produk jembatan yang efisien, dan dampak yang positif bagi ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat juga harus dilibatkan dalam perancangan dan pembangunannya. Kemudian ada teknologi konstruksi jembatan. Yang pertama, konstruksi jembatan gantung asimetris dan single tower suspension bridge. Kemudian yang kedua ada teknologi underpinning. Yang ketiga ada teknologi penggunaan struktur busur box baja dan platform baja di lokasi konstruksi. Dan yang terakhir yaitu konstruksi hijau yang mulai diterapkan untuk mengurangi dampak lingkungan. Untuk standar pembebanan pada jembatan diatur dalam dokumen resmi seperti RSNI T02 2005 dan SNI 1725 2016. Beberapa jenis bebannya yaitu beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, serta beban akibat perubahan suhu. Nah, karena pembangunan jembatan di wilayah perbukitan ini berpotensi untuk menimbulkan berbagai dampak lingkungan, maka diperlukan upaya mitigasi yang komprehensif. Selain itu, pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL menjadi langkah penting agar potensi dampak negatif dapat dianalisis lebih dini dan ditangani lebih dini. Masuk ke bab 3 yaitu analisis perancangan konstruksi jembatan pada wilayah perbukitan. Yang pertama adalah gambaran umum wilayah perbukitan. Di sini kami bagi menjadi 2 yaitu topografi, yaitu perbukitan memiliki topografi yang beragam dengan kemiringan lereng yang berbeda. Perbukitan juga memiliki ketinggian relatif yang lebih rendah dibandingkan pegunungan, biasanya di bawah 1000 mdpl.
Perbukitan dapat berubah daerah dengan kontur tidak teratur dan permukaan tanah bergelombang serta dimanfaatkan untuk pengembangan usaha pertanian. Untuk geologinya, wilayah perbukitan mempengaruhi jenis sumber daya mineral dan batuan yang ada di sana. Umumnya di Indonesia yaitu batuan vulkanik. Nah, iklim di wilayah perbukitan relatif lebih sejuk dibandingkan daerah dataran rendah dan sering dipengaruhi oleh angin muson. Iklim yang beragam ini dapat mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di sana serta pola penggunaan lahan oleh masyarakat setempat. Analisis lokasi dan topografi dilakukan berdasarkan 3, yaitu yang pertama kemiringan lereng. Jembatan yang dibangun harus mempertimbangkan titik awal dan akhir yang stabil serta kemiringan maksimum yang aman untuk pengguna. Yang kedua berdasarkan geologi wilayah perbukitan. Fondasi jembatan harus mencapai lapisan tanah keras atau batuan dasar yang mendukung ketahanan terhadap iklim dan cuaca yang tidak dapat terprediksi. Dan yang ketiga berdasarkan tingkat curah hujan. Nah, jembatan harus tahan dengan curah hujan yang tinggi karena dapat meningkatkan potensi longsor, juga meningkatkan resiko terjadinya gerusan pada kaki jembatan nantinya. Kemudian pemilihan jenis jembatan dan perancangan jembatan. Yang pertama, tipe jembatan ada 2, yaitu jembatan gantung yang menggunakan sistem kabel utama. Kemudian yang kedua adalah jembatan dengan pilar tinggi dan yang dapat menangani beban berat dan stabil. Kemudian yang kedua, yaitu material konstruksi. Yang pertama ada baja tahan korosi yang memiliki ketahanan tinggi. Kemudian ada beton prategang yang memberikan keuntungan dalam hal kekuatan dan ketahanan terhadap beban dinamis. Kemudian yang ketiga, yaitu lokasi pembangunan jembatan yang sebaiknya dibangun pada wilayah dengan tanah tidak jenuh air sehingga daya dukung tanah lebih maksimal. Batuan dasar yang kokoh serta sudut kemiringan yang tidak terlalu curam juga dapat menjadi pilihan tepat untuk mempermudah pembangunan jembatan. Kemudian, ada penentuan teknologi konstruksi jembatan pada wilayah perbukitan. Yang pertama adalah jembatan kabel yang merupakan teknologi yang efektif untuk daerah perbukitan karena tidak memerlukan banyak tiang penyangga di tengah. Yang kedua, konstruksi segmen pracetak yang sangat praktis untuk daerah perbukitan karena segmen-segmen beton yang diperlukan dapat diproduksi di tempat yang lebih mudah diakses, kemudian baru diangkut dan dipasang di lokasi jembatan. Yang ketiga, yaitu fondasi tiang pancang bor. Fondasi jenis ini sangat cocok untuk kondisi tanah berbukit yang seringkali memiliki lapisan keras pada kedalaman tertentu. Kemudian yang keempat ada material beton dengan mutu yang tinggi yang memberi keuntungan kekuatan yang superior dan juga tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim. Kemudian teknologi tambahan juga baik untuk dilengkapi seperti sistem monitoring real time untuk memantau pergerakan struktur, getaran, dan kondisi fondasi. Nah, kemudian, ada analisis pembebanan pada rancangan konstruksi jembatan, yang meliputi beban mati, beban hidup, dan beban lingkungan. Kombinasi beban ini harus dirancang secara menyeluruh untuk menjamin stabilitas jembatan. Kemudian ada analisis efisiensi dan pemeliharaan rancangan yang dapat dilakukan dengan penggunaan elemen pracetak serta material lokal yang tahan terhadap cuaca ekstrem. Yang kedua, desain yang mempertimbangkan kemudahan transportasi alat dan keselamatan pekerja. Yang ketiga, drainase dan dinding penahan harus dirancang untuk mencegah kerusakan struktural. Nah, kemudian ada dampak konstruksi jembatan terhadap lingkungan perbukitan, yaitu perubahan morfologi lahan, pencemaran sumber air, dan juga hilangnya tutupan vegetasi. Nah, prinsip konstruksi berwawasan lingkungan ada 3. Yang pertama teknik stabilitasi tanah, yang kedua sistem dan material yang ramah lingkungan, serta kajian AMDAL. Kemudian ada kendala dalam perancangan konstruksi jembatan. Yang pertama yaitu kondisi topografi, yaitu kemiringan lereng yang tajam dan akses menuju lokasi yang sangat sulit. Yang kedua kondisi geologi dan geoteknik tanah, yaitu struktur tanah yang cenderung tidak homogen sehingga sering mengalami perubahan karakteristik. Kemudian resiko longsor dan pergerakan tanah yang tinggi di daerah perbukitan. Dan yang ketiga adalah faktor hidrologi dan drainase yang sangat dinamis saat musim hujan. Nah, kesimpulannya ada 3. Yang pertama, pentingnya konstruksi jembatan dilatar belakangi oleh kurangnya aksesibilitas pada berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, perancangan konstruksi jembatan dengan tiang pancang yang tinggi
menjadi pilihan yang tepat. Yang ketiga, kendala pada konstruksi jembatan, dilandasi oleh kondisi topografi, geologi, serta faktor hidrologi dan perancangan drainase yang harus sesuai dengan perubahan cuaca yang drastis. Oke, untuk sarannya, hendaknya saat ini merancang jembatan di wilayah bebatuan dengan kondisi geologi dan geoteknik yang homogen, maka sebaiknya perencanaan dilakukan secara matang agar jembatan dapat beroperasi dengan baik. Faktor-faktor seperti biaya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga hendaknya dipertimbangkan dalam perancangannya. Untuk daftar pusaka yang kami gunakan dapat dilihat pada slide ini. Sekian dari saya, terima kasih.